bonus ya. Bagaimana kalau yang sebelah sana dikosongkan aja ya? Karena itu dekat toilet, jadi kita geser ke sini saja. Dan tetap baris-baris yang kedua dari belakang katanya itu khusus untuk mereka yang bawa anak, bawa kereta, kalau maju ke depan. Haleluya. Terima kasih. Di sini juga masih kosong, jadi kita bikin dua saja ya. Di sini juga masih kosong kalau mau. Ya. Oke, jauh dekat harganya sama. Puji Tuhan. Oke. Mari kita berdoa dulu sekali lagi. Tuhan, urapi kami di dalam nama Yesus, yang lemah jadi kuat, yang susah terhibur, bahkan yang sakit menemukan jawaban kesembuhan, bahkan yang terbelenggu pun dilepaskan, karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kau memberkati, karena di dalam keluarga ada berkat-berkat yang istimewa yang Kau janjikan. Kau berkata dalam Matius 18, kalau ada dua orang sepakat di muka bumi ini meminta sesuatu kepada Bapa di sorga, Bapa melakukannya. Kami percaya ada perkara besar akan terjadi pada setiap keluarga kami. Karena firman-Mu berkata, siapa yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan. Kebenaran-Mu memerdekakan kami semuanya, dan kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Amin. Sesi pertama ini saya diberi tugas sebagai pengikut Kristus, kita harus menerangi seisi rumah supaya kita bisa memenangkan yang pertama seisi rumah melalui cara hidup Kristus sejati yang membawa berkat bagi seisi rumahnya. Melayani seisi rumah terlebih dulu sebagai lingkaran tanggung jawab kita yang paling kecil katanya begitu. Oke, good. Itu kompletnya. Nah, jadi saya kasih season pertama ini yaitu terang dalam keluarga. Ya. Terang mulainya dari sini. Dan itu akan bawa dampak. Ya. Keluarga itu seperti sebuah batu kecil, kalau dilemparkan ke sebuah sungai, maka menimbulkan satu gelombang efek. Jadi keluarga, nanti saya akan bahas. Jadi kalau keluarga itu ada di tengah masyarakat nantinya akan membawa dampak kepada keluarga-keluarga yang lain atau orang-orang yang lain. Yang pertama, bahwa keluarga adalah lembaga pertama, sosial pertama yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Jadi keluarga itu lembaga pertama. Jadi semua lembaga di muka bumi ini didasari dengan istilah keluarga. Makanya sampai dalam hukum ekonomi bahwa hukum yang terpenting untuk bisa membuat orang lebih sukses, perusahaan jadi maju, namanya hukum itu sinergi. Hukum sinergi itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, karena dalam hukum sinergi bukan angka yang dipertemukan, tetapi powernya ditemukan. 1 tambah 1 bagi hukum sinergi bukan 2. 1 tambah 1 terserah. Mau 1000, mau 1.000.000, mau 2.000.000 bisa terjadi. Amin. Gitu. Makanya ini yang luar biasa. Bahkan yang luar biasa dengan jelas, satu orang yang percaya pada Tuhan itu bisa kalahkan berapa? PR. Nakal nanti dia dapat kartu yang besar, ya. Satu orang bisa kalahkan berapa? 1000. 2 orang kalahkan berapa? 10.000. Hebat kan? Amin. Jadi itu hukum yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan lembaga sosial pertama namanya keluarga. Yang kedua, keluarga merupakan bagian dari karya penciptaan Tuhan dan Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Jadi keluarga itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dengan istilah ini, baik adanya. Amin. Jadi kalau ada keluarga yang tidak baik, halo? Bagaimana menurut saudara? Diciptakan Tuhan apa bukan? Kok bingung saudara? Nah, keluarga diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada yang nggak baik, bagaimana? Nah, nanti kita akan bicara di workshop. Amin. Terus lagi. Yang ketiga, apabila kita perhatikan kisah bagaimana Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa, maka kita dapat mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah bentuk persekutuan. Jadi keluarga bentuknya
persekutuan. Bukan sekedar perkumpulan atau kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu tempat atau rumah. Jadi keluarga itu bukan kelompok orang yang tinggal sama-sama saja, gitu. Kalau saya bayangkan tinggal sama-sama dalam sebuah rumah, namanya hotel, ya tak peduli satu sama lain. Itu gua mau tidur terserah, kamar saya nomor sekian, kamarku nomor sekian, nggak ada urusan, ya. Tapi itulah yang terjadi juga di dunia. Tapi sebenarnya keluarga itu persekutuan. Lanjut sekarang, ini bagian isinya. Yang pertama, karena bahan-bahan kalian kita kirim, tapi nggak nyampe ke Pak Haryono. Dia lagi gentayangan di Sydney, nggak tahu di mana. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, keluarga dapat hanya menjadi sebuah perkumpulan orang-orang apabila dalam keluarga itu tidak terdapat komunikasi yang hangat dan saling membangun. Jadi semua sibuk dengan urusan sendiri. Gitu, papa ribut sama kantor, mama ribut sama dapur, anak-anak ribut sama sekolah, pulang sama-sama, gitu, kamu lagi kayak gitu terus hidupnya. Itu bukan apa? Bukan keluarga. Itu ini penting buat kita karena kalau rumah yang seperti itu atau tempat tinggal itu bukan disebut, sebenarnya bukan disebut house, tapi hotel. Yang Tuhan mau itu house itu seperti apa? Hubungan satu sama lain, ada kontak satu sama lain. Ini baik sekali. Jadi perlu di pengertian ini karena saudara dan saya sama-sama tinggal di luar negeri. Nah, orang yang tinggal di luar negeri itu berpikirnya lain seperti orang-orang yang tinggal di Indonesia khususnya. Ya, karena di luar negeri kita harus kerja sendiri-sendiri. Gitu. Nah, samping sibuknya sampai lupa jadi tua. Halo? Ya. Kok tahu sudah jadi oma-oma? Itulah. Kenapa? Karena sibuk semuanya. Itu bapaknya sibuk, ibunya sibuk, terus ngomong Desember. Baru ngomong Januari, Desember lagi Natal. Jadi sibuk banget tanpa sadar. Tanpa sadar kita langsung jadi tua. Nah, ini yang membuat kita banyak hubungan. Karena sama-sama berpikir misalnya, kita mesti hidup, kita mesti survive, kita mesti kerja. Saya tanya dulu, kerja itu salah nggak? Yang bilang nggak salah karena ragu-ragu, senantian itu kematian. Oke, bagus ya. Kerja kita bilang kalau nggak kerja jangan. Jadi kerja itu bukan sedang nggak salah, kerja itu sebuah keharusan. Cuma karena kerja terus sampai lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa istri, anak. Ingatnya apa? Duit dan cuan. Ya itu aja itu. Bagaimana dapat untung itu aja yang penting. Nah, saya mau bilang sama saudara bagian ini kita mau perbaiki semuanya sama-sama karena kita di luar negeri. Kami suami istri juga hamba Tuhan, juga sebagai guru, ya harus ajar, punya trainingnya. Terus belum lagi saya juga harus melayani di tempat gereja karena kami ada tempat gereja. Kami juga mempersiapkan semuanya. Belum lagi saya masuk di beberapa organisasi gereja, organisasi masyarakat di Belanda. Jadi sibuk banget gitu. Nah, kalau saya sibuk banget biasanya kan bisa naik ya stamina. Karena itu gitu langsung gitu. Apalagi kalau apa namanya? Pria lebih ini dalam persentase. Pria itu lebih banyak meminum ke dalam. Kalau wanita lebih cepatnya keluar. Gitu. Ada tikus langsung teriak, itu perempuan. Kalau teriak, kaget dulu terus baru teriak. Diam dulu dia, baru teriak. Gitu. Itu sering kali terjadi. Tapi ya keadaan seperti itu saya mau bilang itu yang saya sampai mempengaruhi kita. Saya terusin dulu. Keluarga sebagai persekutuan berarti setiap anggota mereka dapat menempatkan dirinya sebagai bagian integral dalam satu kesatuan dari keluarga di mana dia tinggal. Yang pertama, setiap orang merasa bahwa kesusahan atau kesukacitaan salah seseorang dari keluarga adalah kesusahan dan sukacita keluarga. Jadi orang yang tinggal dalam rumah, sukacita dari satu orang itu sukacita kita sama-sama. Anak lulus apa mama senang, anaknya senang, istri senang, papanya di promosi, istri senang, anak-anak senang karena bapaknya sukses. Amin. Mamanya sedih, semua satu rumah sedih semua. Itu
ada relasi. Itulah keluarga sebenarnya. Amin. Gitu. Kalau sampai mamanya udah sakit begitu apa bapaknya, udah berangkat. Saya nggak mikirin apa-apa ya. Anak-anak itu urus sama diri, mama sakit-sakit sendiri toh. Dan kita semua sibuk. Enggak. Saya rasa karena kita ini manusia yang diciptakan dengan nilai sosial yang tinggi, kita punya hubungan rasa satu sama lain. Terasa sekali. Kalau di rumah ada yang sakit, itu satu rumah terasa nggak ya? Nah, kalau saudara punya rasa seperti itu, berarti saudara adalah keluarga yang baik. Coba tanya dulu, kamu punya perasaan gitu nggak? Tanya dulu sama suami ya. Amin. Yang kedua, setiap orang merasa bertumbuh dan berkembang kedewasaannya karena dukungan semua pihak yang ada dalam rumah tersebut. Jadi ada dukungan, berkembang bertumbuhnya itu karena ada dukungan dari keluarga. Di mana seorang ayah dan seorang ibu membesarkan anaknya, dia disupport anaknya. Anaknya sudah jadi besar, akan memberi support untuk apa mamanya. Gitu. Waktu mamanya susah, anak-anak akan menghibur mamanya. Waktu papanya susah, gitu, tiba-tiba pulang tanpa kerjaan, dipecat dari kerjaan, anak-anak akan bilang gini, Pak, tidak usah sedih Pak. Ya. Sekarang, gitu misalnya, Noni kan sudah mulai kerja. Oke Pak, biar aku berjuang. Papa sudah berjuang banyak. Sekarang Noni mau berjuang. Gitu. Nah, itu keluarga bagus sekali. Amin. Terusin lagi. Nah, yang ketiga, setiap orang merasa hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dihargai dan dihormati. Ya, ada komunikasi yang hangat dan saling membangun satu dengan yang lain. Jadi orang tua menghargai anak-anaknya, anak-anak menghargai orang tuanya, suami menghargai istrinya, istri menghargai suaminya. Dan itu akan bagus sekali. Ya. Ini kan Allah yang menciptakan. Saya mulai lagi. Allah yang punya ide tentang keluarga. Terus apa? Allah yang menciptakan keluarga. Kita mesti tahu itu. Jadi itu baik. Nah, yang baik-baik itu ini yang saya sebutin. Keluarga yang ada. Nah, rumah dirasakan sebagai sebuah home oleh setiap anggota keluarga yang dapat memberikan kedamaian, kebahagiaan, kekuatan, pengharapan, dan keberanian untuk menapaki masa depan. Seperti yang dikatakan oleh kata-kata bijak yang tertulis ini. Rumah adalah tempat bagi setiap orang untuk hidup bagi Tuhan dan sesama. Jadi rumah itu tempat untuk hidup. Amin. Menyembah Tuhan bersama-sama, rasa bersama-sama di dalamnya. Itu keluarga yang bagus kan. Terus sekarang saya terusin lagi bagian kedua yang paling penting juga, dua hal ini lebih baik. Keluarga sebenarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap keluarga mempunyai peran dan sumbangsi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Untuk hal ini kita dapat belajar kata-kata ini. Nah, ini baca kata-kata ini bagus sekali. Apabila ada harmoni di dalam rumah, maka akan ada ketenangan di masyarakat. Jadi kalau ada harmoni yang bagus di rumah, di masyarakat akan ada suasana yang lain. Saudara lihat, beberapa penjahat itu akibat keluarga tidak bahagia. Statistik menunjukkan yang saya baca dan saya dapat informasi di Singapura, kejahatan yang terjadi di Singapura itu dimotori oleh anak-anak muda dari usia 14 sampai umur 21 tahun. Itu. Dan yang paling jahat itu antara 18 sampai 19. Dan sebagian besar dibesarkan dengan satu orang tua. Jadi bisa karena bapak mama terpisah, terpaksa ibu harus membesarkan. Karena bisa, bapaknya yang membesarkan anak, tergantung siapa yang mendapatkan anaknya. Nah, karena satu orang ini harus bekerja, anak-anak ini sangat berat. Harus terus dipikirkan. Tidak salah kalau kita sibuk terus menitipin anak, itu tidak salah. Yang salah itu kalau kita, ya wes mumpung anak penitipan saja dipikirin. Nah, itu yang salah. Halo, amin. Kalau saudara sibuk terus harus dititipkan anak, saudara akan pikirkan ini, saya titip ke siapa? Itu penting. Halo, amin. Jadi bagus nih
kalau di rumah tuh anak-anak tua gini yang keluarganya bagus bisa nampung anak-anak, kalau ada keluarga yang pergi ditampung, dipelihara supaya anak-anak nggak dibesarkan dengan cara yang salah, tapi dibesarkan dengan naluri takut akan Tuhan. Amin. Itu bagus kan? Jadi nggak salah, jangan terus sudah mikir ya kalau itu nggak perlu punya anak ya. Sekarang tanya, nanti di workshop nggak bisa. Menurut saudara punya anak itu baik atau tidak? Kok cuma 5 orang yang nggak baik? Menurut saudara, orang yang punya anak itu baik apa enggak? Baik. Alasan baik kenapa? Punya anak. Alasan baik punya anak kenapa? Jadi sabar. Sesuai perintah Tuhan. Apalagi perintah Tuhan ya. Benar, perintah Tuhan bilang anak cucu lah. Benar, boleh betul. Ya toh, jadi sabar. Saya juga pernah nanti jadi sabar. Biasanya kalau punya anak orang jadi tidak sabar. Biasanya. Ya. Tapi maksud saya mungkin penerjemahan ini karena kayak dilatih lama-lama jadi sabar gitu maksud saya. Karena saya kenal beberapa wanita waktu belum nikah nggak cerewet, tapi setelah nikah jadi cerewet. Kenapa? Karena bisa ngomongin, bangun pagi ya, ini, bajunya ini, sarapan, jangan lupa ini warna apa? Itu baru anak satu. Anak dua lebih cerewet lagi. Anak pertama perempuan masih tenang, anak dua lagi tambah cepat dia ngomongnya ya. Nah itu yang terjadi. Makanya itu jadi sabar ya. Kenapa punya anak jadi kok baik? Lagi ada enam kan? Jadi kurus. Wah, saya berharap itu terjadi pada ibu-ibu. Itu kerinduan wanita. Ya? Kalau punya anak bisa tetap kurus itu kerinduan wanita. Ya. Belajar mengerti kasih sayang sebenarnya. Betul ya. Betul. Karena kalau anak nggak ngerti mesti disayang terus ya. Anak kecil nangis siapa ya nggak ngerti ya. Sakit sih dia nggak ngerti. Sakit perut aja dia nggak ngerti itu sakit perut. Kalau kita kan langsung tahu. Dia sakit perut pak. Langsung tahu udah gede. Lama-lama cuma apa nggak ngerti ya. Sakitnya di dalam malam. Bagus. Ada lagi kan? Kenapa punya anak baik? Regeneration, you know? Kalau kita jadi tua, jadi ada yang apa? Ngerawat, itu anak yang baik. Zaman sekarang tuh kalau sudah tua, dah kamu tinggal sana ngerepotin, ya know? Masih rumah jompo, ya know? Misalnya nanti ada yang ngopenin, gitu kita kalau untung-untung Natal datang, kalau untung-untung, ya. Tapi ini bagus, kamu anak yang baik, ya know? Bahwa nanti bisa ngelihat apa kalau orang tua jadi tua ada yang ngomong. Ada lagi kenapa punya anak baik? Ayo. Ya itu mewakili semuanya. Jadi kita punya anak kita akan jadi baik. Kebanggaan dari keluarga itu senang kalau ada anak. Kedua, anak-anak ini adalah apa? Regenerasi yang akan meneruskan. Apa yang kalau sudah tambah usia, saudara akan tambah mengerti bahwa kita hidup ini sebenarnya untuk anak kita. Gitu. Bapak ibu kerja untuk apa? Buat beli Louis Vuitton, Hermes, oke, rokokan sama musa ya, beli merek, kerja keras-kerasan, tunggu cuma merek, habis template nongol. Nggak salah mereknya, tapi itu kan kebanggaan. Tapi kalau punya anak itu bangga sekali, dan itu melatih kita. Tadi itu usulan apa kata-kata yang sudah sampaikan itu baik sekali. Lewat itu banyak keluarga-keluarga suami istri dipacu hidupnya karena ada anak, dipacu untuk berjuang dan seterusnya, dipacu untuk jadi contoh, dipacu untuk menjadi seorang pahlawan, dipacu untuk menjadi seorang perawat yang baik dan seterusnya. Oke, saya terusin. Jadi apabila ada harmoni dalam rumah, saudara kata harmoni. Harmoni itu kayak ini, musik ini. Ini kalau tidak harmoni, wah enak rumah ini.
Dia main kunci C, drumnya bentuknya sembarangan, gitu. Yang main keyboard kunci A, bingung, ya enak ya. Tapi kalau harmoni kayak tadi, gitu, lagu dimainin, kadang-kadang kalau saya dengar ya musik macam-macam, ya, lonceng kalau harmoni enak enak kalau harmoni ya. Jazz juga gitu, jazz banyak orang nggak ngerti, tapi kalau dia dibentuk enak sekali. Terus di situ cuma gitu doang ya, bisa enak. Itu harmoni. Amin terus. Gitu. Nah, seluruh tubuh kita ini karena ada keharmonian. Kalau ini nggak harmoni bahaya isi kita ini. Jari kita ini harmonis kan, karena harmoni jadi kuat. Walaupun jempol gemuk, dia kalau sendirian ngangkat kertas saja bisa. Karena sendirian. Jadi kalau bersama, amin. Yang kecil ini penting. Kalau nggak ada ini, ngangkat sesuatu kurang komplit. Kalau ada ini makan gitu. Jadi luar biasa. Amin. Ya. Ini kalau berdiri sendiri, ngangkat apapun juga nggak bisa. Jadi ini bersama itu penting. Gereja itu kalau semua bersatu penting sekali. Makanya iblis paling gak suka kalau ada kesatuan, keharmonisan. Paling gak suka gitu. Jadi gak usah kaget kalau sudah dengar ada ribut-ribut dalam rumah, ada ribut-ribut dalam gereja. Itu yang diinginkan oleh roh jahat si iblis ya. Dan itu terjadi. Dan kalau saudara terjemahan ke dalam bahasa Alkitab bahwa pada zaman Israel, ya, zaman Yosua, ada satu suku yang tidak diusir dan sulit diusir oleh generasi Yosua, namanya Yebus. Yebus itu tinggalnya di Bukit Sion. Yebus artinya pecah, ketidakharmonisan. Itu Yebus. Di Sion tempatnya. Sion kalau diterjemahin lagi, itulah tahta Tuhan di bumi. Kalau diterjemahin lebih dangkal lagi, itu gereja. Yebus itu gak punya, nudukinnya di gereja. Nah ini kalau gereja gak bersatu, wah berantakan. Dan itu luar biasa sekali. Ini Yebus ini. Ini spirit terakhir yang akan dihancurkan. Ya, yang ngalahin Yebus namanya Daud. Daud artinya raja damai. Amin. Kalau ada ini kekuatan damai, raja ini berkuasa. Kalau damai berkuasa sungguh-sungguh, Yebus bisa diusir. Amin. Karena Yebus bercokol di Sion cukup lama sekali, maka waktu Daud mau menyerang, Yebus berkata begini, dengar, yang mengalahkan kamu Daud nanti hanya orang-orang buta dan orang timpang. Gak usah yang gede-gede, orang timpang pun kalahkan kamu. Lihat itu seperti itu. Tetapi saya mau bilang sama saudara, Daud begitu yakin bahwa dia bisa rebut Bukit Sion dan diubah, maka Sion menjadi tahta Allah sejak zaman Daud. Amin. Jadi kalau ada damai, perkara besar terjadi. Nah, hari-hari ini kita mau raja yang berkuasa, yaitu raja damai, bukan raja Yebus. Amin. Ya, bilang sama sebelummu, bukan Yebus. Bukan apa? Haleluya. Yebus itu kalau bahasa Jawa ya, bikin gabus-gabus. Gabus, itu susah terjemahnya. Nah, terus, maka apabila ada keharmonisan dalam rumah, akan ada ketenangan di masyarakat. Apabila ada ketenangan di masyarakat, maka ada ketentraman di dalam negara. Apabila ada ketentraman dalam negara, maka ada ketentraman di dalam dunia. Jadi keluarga ini penting. Jadi itu sebabnya yang ketiga, kita juga perlu ingat bahwa setiap keluarga Kristen adalah cermin wajah gereja. Jadi keluarga Kristen itu cermin dari gereja. Kata cermin ini maksud saya. Kalau saudara pergi ke sebuah toko mobil misalnya, atau pabrik mobil, saudara nggak langsung lihat mobilnya semua. Saudara lihat apa? Pelangnya dulu, gambarnya dulu apa itu? Logonya, ya, atau gambar dari jauh kelihatan sekali. Oh itu tempatnya itu, ya. Kadang-kadang cuma simbolnya doang, Mercy, gitu, muter ya, kasih tanda. Orang tahu, itu Mercy.
Mungkin orang belum lihat surga, lihat keluargamu, mereka langsung tahu itu ada surga. Amin. Istilah saya, surga di bumi adalah keluarga. Keluarga adalah miniatur surga. Kalau sampai keluarga berantakan, namanya miniatur neraka di bumi. Jadi tidak usah pergi neraka mau lihat neraka. Kalau lihat rumah tangga hancur, itu kayak neraka. Tapi dengar baik-baik, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Artinya, kalau sampai hancur pun Tuhan bisa pulihkan. Contohnya hidup saya waktu kecil sudah mati. Tapi oleh anugerah Tuhan, ayah saya dengan temannya pendetakan coaching di Surabaya dulu. Kami tinggal dulu di Bujangan Timur, saya juga pindah jalan Sumatera. Semua tahu apa terjadi. Waktu saya didoakan, saya bangkit dari kematian. Jadi Tuhan itu bisa bangkitkan keluarga yang mati sekali dibangkitkan. Amin. Yohanes 1:2 dikatakan, angkai anggur dalam pesta itu habis. Dan Tuhan tidak bingung Yesus ada di situ. Yang penting ada Yesus. Amin. Yesus ada di situ dan dia berkata begini, isi saja tempayan itu dengan air. Isi. Waktu diisi, pelayan-pelayan itu untuk sudah dikasih tahu sama Maria, disuruh apapun sama orang itu lakuin. Amin. Pokoknya kalau sudah dengar firman Tuhan, lakuin. Kok akan lihat mujizatnya. Gitu. Pegawai itu dibilang isi dengan air karena sudah diomongin apa yang disuruh oleh orang itu, kata Maria, yang disuruh orang itu lakuin, mereka lakuin. Mereka nggak ngomong ini, Pak. Yang habis itu anggur, bukan air. Jadi Yesus bilang isi tempatnya itu dengan air. Dia akan ngomong yang habis anggur, tutup banyu, ya, bukan air. Ya. Tapi mereka nggak tanya, masukin semua. Setelah dimasukin semuanya, apa yang terjadi? Yesus bilang gini, Yohanes 2, cetok itu dan berikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu manajer. Ini semua pegawai. Ya. Dibilang cetok, pemimpin pesta. Pegawai nggak ngomong gini, Pak, sorry Pak. Aku ini masih punya anak, ada istri dulu. Ya ini kalau saya ceduk terus air tak bawa terus ngomong sama bos saya, Pak ini anggur, enak coba dirasa air. Waduh, itu bukan cuma air, sak cendol ini dilempar. Malah gitu Pak, pergi kamu tinggalin kerjaan. Kan pasti gitu ya. Tapi pegawai-pegawai ini luar biasa, taat sekali dengan Tuhan. Dia lakukan ini. Oke. Cendok, bawa pemimpin pesta, bawa, mau dimarahi apa enggak terserah, terus dibawa ini anggur itu, dicoba pemimpin pesta, enak sekali. Dan mana kamu dapatkan? Bingung. Dia sampai bertanya kepada si yang menikah itu, kamu kalau nyimpen anggur yang enak, jangan disimpan. Kenapa? Di semua pesta yang enak pasti keluar duluan, makanya jangan pernah mau terlambat. Kenapa? Yang enak pasti depan. Yang sisa-sisa untuk botol naik kayak noise yang belakang. Jadi saya mau bilang sama saudara ini penting sekali. Ya, pokoknya kita mau. Kalau saya begitu, seperti Pak Gideon tadi bilang, kalau kita dengar firman Tuhan dan itu bicara buat kita, jangan tunggu. Itu saya, itu milik saya. Jadi gitu, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Bergairah terus di dalam Tuhan. Amin. Terus ini. Jadi ini penting sekali. Jadi bagian ini. Oke, kita juga perlu ingat bahwa setiap keluarga Kristen adalah cermin wajah gereja di masyarakat, juga basis kehidupan gereja. Jadi keluarga itu basis, keluarga itu basis dari kehidupan gereja. Gereja yang bagus itu didasari oleh keluarga-keluarga yang bersatu. Terus saya tulis di sini saya tulis, apabila keluarga-keluarga Kristen rapuh, maka gereja juga rapuh. Di sini kita dapat melihat bahwa keluarga adalah unit kecil dalam kehidupan masyarakat dan gereja, tetapi ia mempunyai peran yang sangat besar dan penting. Keluarga itu penting. Jadi karena waktu kami diberitahu bahwa retret ini ngomong soal ini penting bagi kami. Karena ini dampaknya besar buat masyarakat, buat gereja. Kalau ada keluarga yang rukun, itu keluarga rukun indah sekali. Saya diundang sebuah gereja yang keluarga-keluarganya hancur, ngeri sekali.
itu suasananya itu berbeda. Saudara masuk ke sebuah kuburan waktu malam, itu kekecikan. Padahal waktu malam sama siang kuburan itu tetap kuburan, nggak ada apa-apa. Halo, banyak orang pikir di kuburan banyak setan. Saya mau tanya, di kuburan sama maut setannya banyak mana? Halo. Tapi berapa orang kalau lewat kuburan malam-malam sembahyangnya kencang, tapi masuk mall, haleluya. Nggak pernah sembahyang, makanya pulang gini habis. Semua, padahal bawa les yang mau dibeli ini, sampai di rumah lesnya sih ada, tapi yang dibeli lain lagi. Ini bahaya sekali. Nah, saya mau bilang saudara ini penting loh. Kalau ada keluarga yang kuat ini pasti ada gereja yang sehat. Terus yang ketiga bagian ini, dalam kerangka berpikir seperti inilah, maka seruan untuk menjadi terang dan garam dalam keluarga harus kita tempatkan atau utamakan. Bagaimana kita dapat jadi terang dan garam agar keluarga kita tidak hanya menjadi sekedar tempat kumpulan, tetapi juga adalah sebuah tempat persekutuan antar pribadi yang ada di dalamnya. Bagaimana kita dapat menciptakan home dan bukan sekedar house, bukan sekedar hotel. Nah, bagaimana kita berperan agar keluarga kita dapat menjadi basis yang kuat bagi kehidupan gereja dan juga memberi sumbangsi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang menjadi pemikiran kita. Keluarga kita harus jadi seperti ini. Yang terakhir, menjadi terang dan garam dan keluarga berarti kita harus dapat memainkan peran aktif, kreatif, proaktif, positif, ya, pokoknya yang aktif gitu ya. Terus dalam mengupayakan kesatuan dalam keluarga, terwujudnya peran sebuah keluarga Kristen dalam hidup gereja dan masyarakat. Jadi kita mesti berperan aktif kalau kita mau jadi terang dan garam bagi masyarakat. Amin. Nah, itu sebabnya saya rindu saudara mengetahui ini. Menjadi terang dan garam dalam keluarga dapat kita lakukan dengan cara memberikan dorongan atau semangat kepada satu sama yang lain. Berikan dorongan satu sama lain, semangat yang lain, atau encouragement sebagai wujud nyata kasih kita kepada keluarga. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memberi dorongan semangat kepada yang lain. Dorongan semangat adalah oksigen bagi jiwa. Jadi kalau ada dorongan semangat, itu kayak ada udara segar yang menyegarkan anak-anak, yang memberi semangat pada istri, yang memberi semangat para suami. Terus, ya, kata ini penting. Dorongan semangat adalah oksigen bagi jiwa. Pada kesempatan ini, saya ingin ajak saudara juga melihat arti dari setiap huruf pembentuk kata dari encouragement. Dan ini saya senang karena ini saya kutip dan baik sekali melihat peran kita sebagai garam dan terang dalam keluarga. Encouragement. Yang pertama adalah adalah untuk antusias. Amin. Yang pertama, encouragement, antusias. Ini penting kalau saya itu dari tadi itu duduk di sini, saya senang sekali. Pertama ada tulisan fokus. Fokus langsung ada ide arti, bagus sekali. Fokus itu artinya tertuju, bagus. Nah, tahu sih katanya Family of Christ United to Serve. Wah, bagus sekali. Fokus. Sama-sama kan? Fokus. Jadi itu langsung terjemahannya langsung gitu. Bagus. Nah, sekarang encouragement. Ya. Nah, ini yang pertama yaitu encouragement ya, memberikan semangat, antusias atau energi dalam mendukung hal-hal yang penting bagi setiap anggota keluarga. Saudara kita perlu itu. Amin. Memberikan energi, semangat. Makanya Alkitab bilang berdua itu lebih baik. Amin. Amin. Bagaimana seorang diri bisa panas, katanya gitu. Bagaimana seorang diri bisa energi? Saudara bisa lihat. Ini ada tangkapan yang lain yang boleh cabut, nggak ada. Oh ini ada. Nah, pinjam ini. Nanti kita pasang Mbak ya. Bagus lampunya. Nah, ini ada stop kontak. Stop kontak ini adalah min dan plus. Kalau min saja nggak akan terjadi listrik. Kalau plus saja nggak terjadi listrik. Harus ada min
Ya. Jadi energi itu terjadi harus ada dua yang bersatu. Bagus. Itulah suami istri. Amin. Kalau ada itu lalu ada panas, kata kita khotbah. Panas itu artinya energi. Bagaimana dua orang? Bagaimana seorang bisa menjadi panas? Nggak mungkin. Harus dua. Kalau dua orang dikatakan di tempat tidur, maka timbulkan panas. Kata tempat tidur di sini artinya relasi. Gitu. Amin. Kalau orang sudah saling kenal dan sudah diberkati Tuhan, tinggal bersama di tempat tidur, itu artinya apa? Sudah sama-sama lihat jeleknya satu sama lain, lihat kurangnya satu sama lain. Kalau waktu pacaran, kita ketemunya cuma ganteng semua, cakep semua, wangi semua. Itu kalau pacaran. Gitu. Tapi kalau sudah nikah, wes. Saya bisa lihat parabola di mana-mana ya. Saudara bisa dengar itu ada harimau yang mengaum di waktu malam gitu. Dulu saya pikir ngorok kita itu cuma sekedar kayak serigala. Nggak taunya zaman akhir ini banyak orang ngorok udah kayak kereta api. Kayak kereta barang yang luar biasa benarnya. Saya ini suka retret. Hampir setiap setahun berapa kali kita retret saya? 3 kali. Setahun 3 kali ini. Iya, retret. Dan beberapa kali retret itu di mana saya harus tidur juga dengan peserta atau pengurus, ya. Tidur. Rame. Saya punya salah satu pengurus saya. Kalau dia ngorok, bandel. Sampai Pak Haryono waktu itu tidur di sebelahnya. Berapa tahun yang lalu, Pak? 7 tahun yang lalu. Tidur di sebelahnya, jadi kami sama-sama ini pengurus semua. Pak Haryono juga ada di situ. Apa yang terjadi? Pak Haryono persis kepalanya di sini, kepala orang itu persis di sini. Saya di seberangnya. Ya, saya lihat mereka berdua, saya di seberangnya. Saya tahu apa yang terjadi. Pak Haryono, Kaisar tidur terus saya tanya. Bisa tuh enggak? Kaisar, saya tidur kayak di seberang kereta api. Teman-teman tidurnya goyang. Tiba-tiba diam dia. Saya bilang sama Pak Petrus, lagi ngangkut penumpang. Hari ini matur aneh. Dan benar, abis dia berhenti, penumpang penuh jalan lagi. Tapi itulah hal yang baik. Ya, sudah kenal satu sama lain. Jadi komunikasi, cinta itu adalah benar-benar saling terbuka satu sama lain. Nah, kalau sudah sampai terbuka, terus bersatu, timbul energi. Jadi kita mesti memberi orang semangat, memberikan semangat pada yang lain. Yang kedua, kata yang huruf yang kedua adalah N. N di sini adalah untuk mengatakan next time. Artinya lain kali kau akan berhasil. Gak apa-apa, sekarang gak apa-apa gagal. Lain kali kamu pasti bisa. Amin, saudara. Tidak pernah ada seorang yang naik sepeda langsung bisa. Karena saya terjemahin ini, karena di Belanda orang lebih banyak naik sepeda. Jumlah sepeda katanya bisa-bisa diperkirakan lebih banyak dari penduduknya. Itu di Belanda kan. Sepeda di mana? Kalau saya lihat parkir sepeda di Amsterdam. Wih, kalau Amsterdam kapan-kapan pergi ke stasiun Amsterdam, itu sampai apa namanya? Ada 1, 2, 3. Kayak orang parkir mobil itu kan pakai ini. Ini sepeda semua. Muter pakai sepeda. Sampai di pinggir kali. Sepeda semua. Dan itu kalau orang pulang kantor, wah nih, kenapa lari? Bingung yang mana? Nah, saya mau bilang, orang kalau belajar sepeda, gak mungkin dia langsung bisa. Mungkin dia jatuh, mungkin sebentar lagi dia nabrak. Saudara, kita beri semangat, next time pasti kamu bisa. Lain kali kita mau lakukan sesuatu lagi, pasti kamu bisa. Kita beri encourage. Saya dengan istri saya, karena istri saya lebih banyak di rumah, saya banyak melayani juga di masyarakat atau di jemaat.
Saya mau bilang saudara, saya lihat istri saya sering kali bergolongan pada anak-anak saya. Ayo, ayo. Nah, saya sering kali mengambil waktu untuk bersama dengan anak pagi hari. Bahkan kalau waktu anak-anak masih baby, masih kecil, saya belajar untuk dekat dengan anak saya. Kalau pagi saya urus anak saya, mandiin. Bapak-bapak di luar negeri itu hebat-hebat. Dia bisa mandi, dia bisa masak. Ya, bisa semua, sama termasuk ngabisin duit. Bapak-bapak pintar semuanya itu. Nah, saya mau bilang, kita memberi semangat. Kadang-kadang bisa suami menjadi lemah, istri akan bilang, tak apa-apa, lain kali pasti kamu bisa. Kadang-kadang istrimu pernah menjadi lemah, dan kita bilang, tak apa-apa, ya, lain kali kamu bisa melakukannya. Terus, ya, kata selanjutnya yang ketiga yaitu C adalah compassion, ada belas kasihan. Untuk ada encouragement itu harus ada belas kasihan. Amin. Ya, compassion, merasa, aduh, betapa sayangnya saya dengan keluarga saya. Gitu. Saya kadang-kadang kalau pergi itu kepikiran. Kemarin lagi baru jalan berdua, istri saya tiba-tiba meneteskan air mata peluk saya dan berkata, aku ingat anak-anak. Itu ada belas kasihan. Berat untuk tinggalkan keluarga. Ya. Kadang-kadang saya harus memberanikan atau menguatkan diri untuk pergi sendiri, ya, demi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya bilang, aduh, saya ada keluarga. Bayang, aduh kalau mereka lagi ngapain? Kalau istriku lagi lemah bagaimana? Apa yang harus saya buat? Ya. Saya itu hobinya kalau di rumah ngelihat brosur dari supermarket. Iklan, di Ogoya. Dan saya itu hobinya suka pergi ke supermarket. Dibanding istri saya lebih sering. Gitu. Saya itu pokok kosong masuk supermarket, ya. Dan sering saya belanja, saya lihat mana yang perlu saya bawa. Gitu. Supaya apa? Supaya istri saya tetap fit. Gitu. Kalau saya pergi, dia harus tetap sehat. Kalau dia tak sehat, nanti anak-anak kayak apa? Itu. Amin. Bapak-bapak. Dan ada banyak orang bilang begitu bilang, karena lu dapat beli ke supermarket belajar, lu nggak nolong kok malu, nggak nyuri kok malu, aman selalu itu. Duit ya, terus ya, huruf O yang atau huruf O adalah untuk ini kata-kata yang luar biasa. Open lines of communication. Jadi kita membuka jalur-jalur komunikasi. Ya, kita buka sebanyak luasnya supaya rumah tangga kita jadi bangkit. Kita buka komunikasi. Gitu. Karena kadang-kadang kalau ada salah paham, kalau suami istri salah paham, terus diem-dieman. Untuk kalau sekali kali ya. Dan kita harus membuka itu. Kita harus kerjasama. Kami punya komitmen sama-sama. Siapa yang kuat, dia yang nolong. Istilah bahasa Jawa paling gampang, sing waros malam. Amin. Jangan sampai dua-dua nggak waras. Nah itu luar biasa. Jangan gitu ya. Kalau seorang yang teriak-teriak dalam rumah, itu kayak seorang penjual obat di pinggir jalan. Orang sama ya. Tapi kalau ada dua orang teriak-teriak dalam rumah, dikira ada kebakaran. Nanti seluruh orang pengen tahu. Makanya kalau seluruh ribut, benar. Orang-orang pengen tahu kenapa ributnya, kemana ceritanya macam. Jadi saya mau bilang sama kalau yang satu lemah, yang satu bilang, aku harus berbuat. Sekarang dia marah, dia tutup pintu, nggak apa-apa. Aku harus membuka pintunya. Deketin saja. Normal. Wanita itu kalau lagi sebel dideketin marah, normal. Terusin lama-lama juga. Jangan terus begini. Ya harusnya nggak mau terserah. Aku pikir kamu sendiri atau perempuan di dunia. Di luar banyak perempuan kau hancur. Bukan istrimu yang hancur, kan kau yang hancur. Ngerti nggak saudara? Jangan. Amin. Itu normal, perempuan itu jual mahal. Aku dulu saudara pandang itu kayak gaya, nggak mau padahal klub jalan beberapa tujuh diri saudara. Ngerti nggak lah? Wanita tuh kalau kayak saking takut
Lalu dari sana. Nah, itu jelas. Nah, pria kalau marah ada dua efek pria. Satu, seringkali dia pergi. Nah, kalau dia pergi karena mungkin salah paham, istri jangan kirim gambar sama pinter-pinter wanita itu pasti hati gledek-gledek gambar itu terus muncul mau di Insta gambar senyum yang menarik. Itu bagus sekali ya. Pak, I love you so much. Aku jujur dan aku jatuh cinta terkilir-kilir. Berbiak. Dan apa saja pokoknya saudara membuka jalur. Anak-anak juga begitu. Kadang-kadang kalau dia salah, dia akan tutup diri. Saudara harus berjuang untuk mendapatkan hal itu benar. Amin. Nah, selesai tulisin lagi. Ini penting. Selanjutnya setelah itu huruf U adalah untuk understanding, yaitu pengertian. Apakah kita memahami kepribadian dan pergumulan setiap anggota keluarga? Harus ada understanding, pengertian. Alkitab bilang kata Amsal pasal 4. Ya. Kalau ada pengertian, maka kamar-kamar akan diisi dengan barang-barang berharga. Kalau ada pengertian, understanding. Bagus itu understanding. Itu kayak bahasa Indonesia loh, bijaksana. Ya kan? Bijaksana itu artinya berdiri di sana. Bukan bijak sini, bijak apa? Sana. Di sana kita harus berdiri. Di sana, di mana orang itu lagi salah paham, kita mungkin dia. Kenapa dia seperti itu? Ya. Apa sebabnya? Amin. Ya. Itu penting. Tidak apa-apa di sini anak-anak boleh tetap berkarya di sini. Ribut, nangis, normal. Amin. Saya lebih senang anak-anak di sini daripada di luar berangkat anak luar lebih baik di sini. Papa mama tuh anaknya di sini tenang, ya, nangis ya, polisi, pokok, sebentar. Nah yang saya mau penting itu understanding, ngerti, belajar. Terus untuk memahami satu sama lain, adalah untuk ini penting, berakar, rutin, berakar dalam tim. Semua keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah tim. Apakah kita terlibat dan melibatkan diri? Ini keluarga itu tim. Suami istri itu satu tim. Amin. Anak-anak itu satu tim. Kalau ini tim terbangun dengan bagus, keluarganya bagus. Kalau suami istri ini satu tim, yang satu lemah, yang satu nolong. Amin. Satu. Ayo bangun. Saya senang kalau ada pertandingan volley, offset, volley itu yang paling kelihatan, itu atau tenis yang namanya double. Kalau satu punya bang gitu, yang satu temennya lagi, nah itu satu tim. Kita mau berjuang supaya kita lihat kemenangan yang bersama-sama. Terus lagi selanjutnya adalah untuk arranging atau menata, ya, menata jadwal yang ada, menata semua yang ada di situ. Kita atur. Mesti diatur supaya jalannya bagus. Amin. Atas saja. Ya. Bagaimana supaya kita hidup dengan baik satu dengan yang lain. G adalah untuk going the second mile, memberi lebih dari yang diminta. Ini yang kita harus lakukan. Kita nggak perlu nunggu istri kita minta tolong. Kalau kita ngerti apa yang dia bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang saya bisa lakukan buat istri saya lakukan. Apa yang istri saya bisa lakukan buat saya, dia lakukan. Tidak perlu minta tolong. Kalau sudah tahu dia lakukan, sibuk, juga siang. Ya udah kita urusin. Ya, kita punya keahlian masing-masing. Saya orangnya suka setrika. Jadi semua baju istri anak semua setrika. Minggu mau khotbah saya setrika. Kenapa? Saya bangga kalau istri saya, anak-anak saya bajunya necis. Orang tadi. Itu bukan berarti dia nggak bisa, dia bisa. Tapi yang ini saya bisa, dia bisa urus yang lain, gitu kan? Amin. Saya urusan gereja banyak sekali. Dia ambil tanggung jawab saya untuk mensupport saya sebagai seorang gembala. Dia ambil semua tanggung jawab yang besar. Dia urus semua jadwal pembicara, jadwal ini. Kita punya Bible study namanya The Ladder of Success. Karena kami di Dallas itu kota mahasiswa. Saya dulu pikirkan, kalau sampai dibilang Bible study, mereka itu berkata gini, sekolah mana? Sekolah lagi. Sebenarnya sekolah buku cuma satu sekolah minggu sekolah sisa. Nah,
supaya tidak membuat image yang salah atau melemahkan, kita rubah istilahnya. The letter of success. Tanda sukses. Mau sukses begitu ini beda sudi. Cuman ini lagu kata-katanya lebih bagus. The letter of success. Waduh, mantap. Mau sukses ini tandanya. Ikut ini. Dan istri saya dia program atur semuanya. Harus ini. Dan itu buka lagi di satelit kami. Dia harus atur siapa pengajarnya. Sekian orang harus siapin koordinatornya siapa. Semua dia urus. Supaya saya bisa urus yang lain. Saya nggak perlu minta lagi, dia tahu persis. Alasan yang pertama memang kita menikah sudah lebih dari 25 tahun. Amin. Jangan tanya umur, nggak penting gitu ya. Kami masih muda. Amin. Iya. Kasih bayang aja, istri saya mau menikah kalau umur 30 tahun. Gitu. Jadi saya mau bilang sama saudara, Allah memberkati kami. Sudah saling kenal. Kalau kita sering kumpul satu sama lain, kumpul kenal satu sama lain, wah, saya senang sekali. Saudara, cuma kedip mata saja kita bisa membaca. Ada tamu di rumah, bapak-bapak lagi ngobrol, si istri dibayi, ma, istrinya keluar, kedip satu, ngono loh, cuma ini lah, langsung kedip keluar, kedip kedua makan siang. Pakai garam-garam, terus mati ya. Jadi hebat sekali itu bahasa komunikasi yang luar biasa. Amin. Itu karena tinggal bersama tadi itu. Saya tulisin lagi. Mana dia? Oke. Yang kedua untuk empowering, memberi kuasa atau kesempatan pada anggota keluarga lainnya untuk melakukan sesuatu yang dianggap penting. Beri kesempatan supaya keluarga yang satu semangat. Terus M untuk motivation, mampukan kita saling memotivasi agar setiap anggota keluarga tetap dapat melangkah maju dengan ketegaran. Maju terus, ayo semangat, bisa. Anak saya waktu itu sudah bilang, aduh susah ya, sekolahnya gini. Anak lain di Indonesia ingin sekolah luar negeri, kamu sudah di luar negeri, ambil kesempatan. Dulu saya cerita, dulu ini dedimu ingin sekolah di luar negeri, susah. Saya sudah bayangin papa saya seorang gembala, papa saya seorang gembala sih kan, pendeta. Ya yang anak-anak itu sama ya, saya tahu sudah usah dipikirin lah. Saya ingin bisa sekolah di luar negeri, gitu. Karena saya lihat orang kalau keluar, wawasannya jadi luas, gitu. Jadi saya ingin, apalagi bayangin bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun oleh mahasiswa di luar negeri. Waduh, gara-gara luar negeri Indonesia merdeka. Wah penting ini, penting. Wah bayangin itu semua. Tapi nggak bagi-bagi. Sampai jadi hamba Tuhan, baru disuruh pergi sama Tuhan. Ya kan? Waktu saya pergi dengan visi yang salah, yang jasmani paralel dengan yang rohani. Artinya apa? Kalau Indonesia dimerdekakan oleh mahasiswa dari luar negeri yang sekolah di luar negeri, kemerdekaan rohani juga ditentukan oleh orang-orang di luar negeri. Dan saya lihat itu Indonesia terbangun dengan orang-orang yang pernah di luar negeri karena mereka terbuka, dia cinta bangsanya. Indonesia itu luar biasa, kaya banget, dan kita masih sebagian kecil yang kita gali, belum banyak. Kita dulu kalau orang bilang, oh ke Manado, ada Bunaken, melihat ada satu lagi yang lebih baru. Oh ke Indonesia, paling ke Bali, so, sampai ke Papua, itu ada Raja Ampat di sana, bagus kan? Gak usah pergi ke Thailand, di sini lebih bagus Raja Ampat. Salah satu tempat rekreasi yang termahal di dunia itu Raja Ampat, mahal banget itu ya, hebat sekali. Itu baru itu, belum yang lain, masih banyak yang belum ketemu. Ya. Terus waktu itu saya diajak kurang lebih 20 tahun yang lalu, salah satu jemaat kami itu sekolah. Terus dia ajak saya masuk ke kampus dia, saya lihat dia lagi ada penyelidikan, kadang-kadang di kampus itu dia sampai malam jam 1 gitu ya, yang ngurus dia selidiki perkembangannya apa semua. Nah, dia bagian penerbangan, terus dia pikirin bagaimana bodinya, pesawat, apa semua. Saya tanya, terus dia bilang gini, kamu tahu nggak Pak Fikra?
bahwa kenapa Papua jadi rebutan? Karena di Papua itu ada satu tambang yang luar biasa. Dan sekarang ini sedang dipakai, termasuk pesawat terbang Amerika yang terbang tanpa kendara suara, itu pakai itu. Namanya Goliath. Goliath itu lebih hebat dari boksit. Kalau boksit dibilang dengan tekanan udara untuk orang take off, itu pesawat bisa patah. Tapi Goliath hebat sekali. Ini lebih hebat. Ya, kan dulu kan aluminium, boksit, terus ini Goliath. Kenapa Goliath? Karena ditemukan oleh Profesor Delft, Belanda. Makanya namanya Goliath. Dan paling besar di dunia itu persis dari bagian perutnya Papua itu terus sampai ke punggungnya, dan itu semua di wilayah Indonesia. Bayangkan, itu mahal sekali. Jadi Papua ini kaya luar biasa. Ya toh, belum lagi yang sektor emas, toko segalanya itu, ya toh, di daerah Freeport di daerah Wamena. Saya bilang itu baru sebagian. Itu masih gede saudaraku. Luar biasa sekali Indonesia. Jadi saya bilang Tuhan luar biasa sekali. Bangsa kita hebat sekali. Itu banyak sekali. Kalau cuma ikan, kalau cuma bicara soal ikan, saya ke Ambon, saya melayani di Ambon, Pak Pendeta Krismano sama di sana bilang sama saya, Victor, kalau kamu mau ikan, itu di Ambon, daerah Maluku. Tempat tidurnya ikan itu di Ambon. Banyak sekali kan, macam-macam itu, luar biasa. Saya temuin tempat mutiara di Tenggara Maluku, di daerah Tumal. Saya kesana juga. Salah satu misionari kami yang kami utus di sana. Saya mau bilang sama saudara, itu luar biasa. Itu yang namanya kerang itu, satu gede wastafel. Itu. Dan saya baru tahu kalau bikin mutiara itu berat sekali. Bagi mutiara yang bocorannya sih kan. Apa? Jadi kalau kerang itu bukan mulutnya diganjel, kamu besi. Karena kalau kayu itu putus, banjir terus kayak sono tuh, terus apa yang terjadi? Itu kerang diganjel, badannya kerang itu ditusuk sama paku, yang banyak, terus dimasukin pasir. Karena kesakitan itu timbullah mutiara. Jadi kalau ada kesakitan di hatimu, dengan baik-baik akan ada mutiara yang keluar. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kalau ada yang nusuk-nusuk, cuk lah. Mutiara muncul lagi yang baru. Amin. Halo. Amin. Bagus. Nah, terus lagi. Iya. Yang yang terakhir yaitu untuk example, contoh atau teladan bagi keluarga dalam hal pertumbuhan rohani. Jadi kita mesti jadi contoh. Orang itu hidup karena mencontoh. Kenapa saya pakai rambut demikian? Karena saya contoh orang lain. Itu pasti. Kenapa saya pakai baju ini? Karena contoh orang lain. Itu. Hidup itu karena contoh. Jadi kita ini penting untuk memberi contoh pada yang lain. Amin. Contoh semangat saudara. Terus. Kadang-kadang saya suka ngomong sama anak saya. Kamu tahu orang gaji kayak apa kerjanya? Iya. Contoh jadi. Jangan males. Dia bilang gitu. Haleluya. Amin. Anak-anak saya tahu. Kami berdua Pak malam sampai tidur malam, pagi balik-balik. Sampai kadang-kadang anak-anak saya tanya, Dek itu tidurnya jam berapa? Bangun pagi, memberi semangat supaya mereka tahu. Oh iya, gitu. Luar biasa. Kalau memberi contoh, wah bagus. Contoh ibadah gimana? Saya memberi contoh pada anak saya. Ibadah mesti sungguh-sungguh, tidak boleh separuh-separuh. Saya juga harus contoh. Misalnya lagunya sukacita, saya nggak bisa cuma pukul paha tanah rohani. Gak bisa. Halo, mereka ada pujian dan bukan menari. Bapaknya nari dulu, badannya nari. Amin satu. Jadi gitu. Jadi bagus. Ayo kita beri contoh satu sama lain. Amin. Contoh yang positif maksud saya. Jangan contoh yang negatif. Terus yang terakhir, kata terakhir dari encouragement ada dua kata N dan T. N adalah untuk never, tidak pernah bosan berbuat yang baik untuk keluarga. Amin. Never give up. Aku akan terus maju juga. Itu penting. Terakhir T adalah untuk talking, mengambil waktu untuk memeluk dan mencium. Soalnya ini penting. Talking atau touching juga bisa.
sudah perlu kita mesti ngomong tak satu sama lain. Amin. Karena modern, orang semakin maju. Ya. Lalu teknologi makin maju, itu kurang taksih, kurang menjamah satu sama lain. Gitu. Kita mesti, kalau kita berinkarasi, kita jam orang. Saya mendengar dari salah satu pengobatan secara psikologi, dikatakan begini, orang kalau disentuh tubuhnya itu ada aliran namanya aliran kasih. Jadi orang kalau disentuh itu ada sesuatu yang lain. Dan wanita itu kekuatannya atau kebutuhannya itu sentuhan. Sentuhan yang pertama kata-kata. Kalau disentuh dengan kata-kata yang manis, wanita itu langsung agrodnya. Amin. Amin. Haleluya. Berapa wanita jatuh ke pelukanmu pria? Berapa wanita? Kenapa istrimu jatuh ke pelukanmu? Yang pertama karena kata-kata. Kamu cantik sekali. Rambutmu bagaikan kuda yang sedang lomba. Lihat gigimu kayak batu berjajar. Itu kan yang dilakukan oleh Kidung Agung, Salomo kepada Sulamit. Ya. Saya mau bilang selesai itu kata-kata perlu. Ya. Suami juga perlu kata-kata. Suami itu lebih senang kata-kata yang menggairahkan, yang positif. Hebat kamu kan. Belum pernah aku lihat laki-laki kayak gitu. Dompetnya langsung buka terus. Gitu. Tapi kalau mau rendahkan suami itu, seorang laki-laki itu punya pride. Pride ini yang membuat laki-laki itu semangat. Jadi ada harga diri, itu nggak salah. Ya, membuat dia semangat. Aku laki-laki yang luar biasa, yang diidolakan istriku, itu senang. Tapi kalau ketemu ngobrol, apa kamu itu nggak kayak suaminya orang itu sakit. Sakitnya di sini. Saya ingin itu balap-balap di sini. Bikin rasanya di sini. Benar, jadi itu harga diri. Pria itu nggak pusing. Nanti kalau suami pria itu nggak pusing soal kamu cantik atau tidak cantik. Model tubuh bagaimanapun, pria nggak pusing. Kalau suami itu, udah ini istri saya, that's it. Gitu. Wanita bingung terus ngurusi pakaiannya, bajunya supaya tidak suaminya. Buat suami nggak penting di situ. Betul. Hanya kalau dia nggak dihargai, maka pria-pria itu matanya bahaya. Stay, dan nggak mundur lagi terus karena gabung terus ya. Lu udah keluar matanya tuh ngewes gitu. Ngewes itu terjemah bahasa Inggrisnya ngewes. Nggak bisa lihat dengan baik nanti lah. Haleluya, amin. Nah ini penting. Jadi dari poin yang saya tulis ini bahwa untuk menjadi terang dalam keluarga harus dilakukan dengan sekuat tenaga, walaupun kelihatannya sederhana. Jadi sesi ini saya mau supaya saudara punya bayangan ini. Kita harus encouragement satu dengan yang lain. Amin. Dan tidak mungkin kalau saudara menjadi kuat, tidak mungkin saudara tidak libatkan Tuhan. Kenapa? Karena keluarga dijadikan oleh Tuhan. Kita bilang Mazmur 127 ayat 1, sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Amin. Sia-sia. Jadi libatkan Tuhan. Kalau ada, nanti kita akan workshop, di situ kita akan bahas semua. Tapi hari ini saya mau bilang pada sesi ini, saya mau adakah Tuhan melibatkan dalam hidup saudara, di dalam problem keluarga, di dalam problem komunikasi, di dalam problem kelemahan keuangan. Saya mau bilang sama saudara, jangan bermimpi terlalu jauh. Lakukan saja apa yang saudara tahu sekarang. Amin. Saudara mimpi itu bagus, tapi kalau tidak pernah melakukannya, nggak ada akan tercapai sesuatu. Gitu. Amin. Saudara bayangkan sesuatu yang bagus betul itu harus, tapi mulainya sekarang. Artinya harus dimulai. Dan dengan bukan berarti kalau saya ini pendeta, istri saya pendeta,
Kami melayani dari muda. Istri saya melayani dari umur 16. Saya melayani dari umur 18. Ya. Saya melayani. Saya mau bilang, kita sama-sama untuk mempercayai Tuhan dari masa muda, sama-sama belajar akan Tuhan. Tapi bukan berarti saya tidak pernah nyakiti hati istri saya. Berapa banyak aku sakiti hati saya? Sering. Berapa banyak kamu disakiti? Sering. Jadi dengan kata lain apa? Kita ini manusia. Itu besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita tinggal sama istri, ini tambah lama tambah sensitif, tambah tajam, tambah peka, ngerti. Gitu. Kenapa? Karena menurut pandangan dalam hidup manusia di dunia ini, laki-laki itu seperti badak, kulitnya tebal, jalannya lemot. Nanti nggak tahu. Ini istri sudah sesat, dia nggak rosok. Dia menengah bulan gitu ya. Istri udah sedih, disakiti, gitu. Mau perasaannya galau, karena si suami datang lagi nih, udah baju, molot langsung. Dapat perhitungan perasaan, itu nggak tahu. Nggak kerasa dia itu. Ya itu ya. Halo. Tapi wanita, itu kayak kupu-kupu. Menggoda. Kalau saudara pegang dia terlalu keras, hancur. Mesti pelan-pelan. Hati-hati. Dia makhluk halus. Maksudnya halus orangnya. Bukan Gus, bukan. Dia halus sekali lembut. Jadi kalau saudara kasari, jadi hancur. Nanti kita akan bahas di workshop. Dalam seks juga dulu harus belajar gitu. Karena dia bukan seorang pelacur, dia adalah seorang istri yang peduli pada suami. Beberapa keluarga, beberapa istri menyimpan begitu dalam kebencian pada suami. Kita nantikan pada berita selanjutnya di workshop. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Kita libatkan Tuhan di dalamnya. Karena saya tahu saya lemah, saya manusia banyak kekurangannya. Saya pikir mereka yang sekolahnya tinggi, ya gelarnya cukup banyak, katanya sama saja, tetap manusia. Bahkan saya mau katakan gini, manusia katanya nggak ada yang sempurna. Kalau dia pintar di sisi sini, dia goblok di sini. Dia pintar di sana, gobloknya juga di sana. Gitu. Kalau dia seorang dokter, misalnya ahli bedah gitu ya, tapi dia bisa lemah urusan apa? Makan, dapur, kurang ngerti. Yang penting enak gitu. Dia nggak ngerti. Jadi manusia itu memang banyak lemahnya. Kalau satu sama lain, dan kalau ini satu tim, kita akan semakin menajamkan satu sama lain. Nah di dalam sisi ini saya tahu, kalau engkau selama ini tidak melibatkan siapa? Kenapa? Kalau Tuhan dilibatkan di tengah saudara, seperti Yohanes 2, engkau akan lihat mujizat demi mujizat. Air tawar berubah jadi anggur. Amin. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang sudah tawar, yang gak ada rasanya. Tapi kalau ada Yesus, dia rubah semua. Jadi manis kembali. Jadi itu pentingnya Tuhan Yesus dalam rumah tangga. Pentingnya Yesus ada di kehidupan suami, pentingnya Yesus ada dalam kehidupan seorang istri, pentingnya Yesus hidup ada di tengah-tengah keluarga. Beri tepuk tangan bagi Allah yang baik. Jadi ini hal yang saya mau bagi saudara supaya saudara bisa kuat di dalam Tuhan. Saya tambahkan 5 menit terakhir ini, yaitu saudaraku sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, ya kita harus percaya bahwa kita perlu power untuk kekuatan dalam kehidupan kita. Power yang pertama, saya singkat, POWER itu power. Yang pertama, pray. Pray ini penting, sembahyang. Kalau ada apa-apa, berdoa. Jangan berdosa, berdoa. Amin. Kalau istrimu belum ngerti, sembahyang Tuhan. Buat dia mengerti. Kalau suamimu belum ngerti, sembahyang. Jangan diomelin, tambah ngerti. Halo, gitu. Amin. Istrimu kalau nggak
jangan ditepelin, tambah rusak rumah kamu. Tambah sembahyang sampai dia mengerti. Yang kalau kau berdua gak mampu, Matius 18 bilang ayat 19, kalau ada dua orang sepakat meminta sesuatu kepada Bapa di surga, Bapa melakukannya. Yang pertama apa? Pray. Bilang sama saudaramu, pray. Sembahyang. Ada apa-apa berdoa. Lagi susah berdoa. Amin. Mau mencapai tujuan berdoa terus. Iya. Karena Kiai Osborne pernah berkata gini, banyak berdoa, banyak berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Tidak berdoa, tidak ada berkah. Mari kita berdoa. Yang kedua, kata sekarang OB. OB ini ketaatan kepada Tuhan. Kita mesti OB sama Tuhan. Amin. Ayo kita dengar seperti tadi yang saya ceritakan. Hamba-hamba dalam Yohanes 2. Dia cuma dengar aja. Dia sukses. Haleluya. Saya belajar untuk dengar-dengaran. Yang ajaib-ajaib saya lihat. Benar. Kalau dengar-dengaran, mujizat melihat. Saya punya pengalaman ini dari awal. Waktu Tuhan panggil saya ngomong sama papa saya, Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Papa saya seorang pendeta. Saya bilang, saya mau tinggalkan semua. Saya mau melayani Tuhan. Papa saya bilang apa? Bilang, kamu jangan jadi pendeta. Pendeta itu susah. Papa saya ngomong, anak mau jadi pendeta, bapaknya pendeta, kamu seneng ya loh. Dia mau nggak usah. Kamu itu, dia bilang, tapi itu lihat kamu. Yang pertama, kamu bisa jadi insinyur atau pengusaha. Lu ini. Gitu. Nanti kan terus sekolah. Saya mau jadi pendeta. Saya sudah coba. Saya rasa Tuhan panggil. Tidak, papi tidak setuju jadi pendeta. Itu. Bayangkan loh. Saya bilang, oh ya. Terus tadi malam saya sembahyang. Tuhan panggil saya. Kok sekarang aku nggak mau? Yaudah. Dia bilang gitu. Saya sembahyang pagi hari. Setelah ngomong sama papa saya malam. Pagi hari saya berdoa lagi. Tuhan kasih dia. Terus ditarik satu overhead proyektor kayak gini dari surga. Besar sekali. Dan ada tulisan di sana. Bukankah aku telah perintahkan kepada kuatkan hati, teguhkan hati, jangan khawatir hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Saya lihat itu, wah, timbul semangat. Gak boleh tahu lagi, aku mesti semangat. Gitu, temui lagi. Pagi hari saya ngomong sama papa saya waktu sarapan, dia bilang gak usah. Kamu gak usah pikir apa? Sekolah. Kamu harus. Kamu tuh bisa jadi hamba Tuhan dalam keuangan. Kamu bisa jadi hamba Tuhan dengan ketanian. Udah, gak usah kita jadi pendeta. Jadi pendeta susah. Gitu papa saya. Gak ada kata bangga sama sekali waktu itu papa saya ngomong. Saya bilang, oh ya? Ya sudah. Saudara, singkat ceritanya, saya ikut seminar. Siang itu ada seminar. Pas saya datang di kebaktian, saya duduk dengerin khotbah. Tiba-tiba ada satu om yang bongkok di belakang saya, pegang saya. Saya mau, namamu siapa? Saya bilang, saya Victor om. Victor, dengar ya, Tuhan mau pakai kamu melayani. Kamu akan jadi pendeta. Tinggalin semuanya, jangan takut. Oh iya, terima kasih. Puji Tuhan. Selesai itu, selesai kebaktian, saya ketemu berapa teman-teman, saya kenalan, ada hamba Tuhan yang lain nemuin saya, satu orang nemuin saya dari ini. Waktu saya tadi duduk, hamba Tuhan ini, dia duduk dengan khotbah seminar itu, yang khotbah waktu itu pada Maris. Tahu apa yang terjadi? Si hamba Tuhan yang semudah ini nemuin saya, dia bilang, kok saya rasa kamu ini yang nemenin saya ke Kalimantan. Oh iya, saya rasa kamu orang. Oh ya, terima kasih. Apa yang terjadi? Saya pulang, saya cerita sama bapak saya. Apa yang saya dapat? Yosua 1 ayat yang ke-9. Apa yang om itu bicara? Apa yang membantu dikatakan? Papa saya bilang apa? Ya peluk saya, ya panggil ibu saya. Masih sebelah kita bangga ya. Victor jadi hamba Tuhan. Tadi gak setuju. Terus dia peluk saya. Dia bilang, papi ngomong begitu. Papi mau tahu, ini cuma emosi, apa ini sungguh dari hati dan karena Tuhan. Tapi kalau papi lihat, papi bangga kamu melayani Tuhan. Nangis. Mama saya, kalau saya nangis, saya perlu saya bilang, kamu harus jadi hamba Tuhan. Balas semua kebaikan Tuhan.
yang pernah bangkitkan kamu dari kematian, yang sembuhkan kamu dari penyakitmu, kasih dengan kasih Tuhan. Yang saya mau. Iya. Terus tapi mami saya bilang apa? Dia bilang begini. Tapi mami hanya titik satu. Kamu boleh lakukan apa saja. Tapi yang terutama takut akan Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Amin. Dan sembahyang ini berkati. Dan saya pergi ke Kalimantan. Dan di situ saya melihat Tuhan mengubah hidup saya dalam pelayanan. Saya jadi perahu, saya main dan ada saya lihat mujizat demi mujizat luar biasa. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi ini penting bagian yang saya bagikan kepada saudara. Ya, saya power tadi. Terus selanjutnya, oke. B sekarang worship, ibadah atau persekutuan dengan saudara seiman. Worship itu penting, ibadah itu penting karena ada istilah ini yang menggambarkan seorang Kristen yang tidak beribadah, yaitu seperti seorang siswa yang tidak mau ke sekolah. Jadi orang Kristen tidak ke gereja, itu seorang murid yang tidak ke sekolah. Yang kedua, seorang prajurit tanpa pasukan, ada gunanya. Terus, ya seperti seorang pelaut tanpa kapal. Pelaut tanpa kapal, bukan pelaut, namanya pelaut mesti pakai kapal. Terus seorang pemain bola tanpa tim, ya berarti apa? Dia bukan pemain sepak bola. Dia main-main bola. Pemain sepak bola sama main-main bola beda. Terus seekor lebah tanpa sarang, itu orang yang tidak ke gereja. Kita mesti ada kekuatan dalam rumah tangga. Kalau satu keluarga pergi ke gereja, beribadah. Amin. Terus selanjutnya mana dia? Power ya. Kita mesti evangelisasi. Kesaksian hidup kita harus ada. Ya, itu penting. Kenapa ayah saya jadi percaya saya jadi hamba Tuhan? Karena sekian tetangga saya bertobat terima Yesus. Teman saya bertobat, ini bertobat, situ bertobat, tukang becak bertobat, supir taksi bertobat. Papa saya bingung. Tiap hari saya doain orang bingung. Terkait pendeta daripada belum pendeta. Gitu. Sembahyang. Satu teman saya juga begitu di sekolah. Ya, waktu saya akhirnya melayani Tuhan itu waktu lulus SMA atau selesai. Saya mau bilang sama saya, waktu saya di SMA teman saya ini nakal. Ya. Waduh, gila-gila ngomongnya kasar, pejudi, ngajak buru-buru minum mabuk ke tempat pelacuran itu teman saya. Saya datangin dia, saya injil dia dengan kita loh sama ngomongnya. Lu kalau bisa jawab gua, saya tobat. Oh bagus, dia bilang, saya senang kalau kamu bertobat. Terus dia bilang apa? Dia jawab dulu sama saya, apa pertanyaan saya? Ya apa pertanyaan? Dia bilang, BDS itu berdosa. Saya bilang, karena ini menyangkut hidupmu dan pertobatanmu. Saya tanya Tuhan, saya sendiri. Baik, dosa. Hari pertama saya muncul di sekolah, teman saya teriak dari jauh. Ya kok, Tuhan Yesus ngomong ya? Itu sambil menghina. Ya. Saya bilang, belum, aku masih sembahyang. Tiap hari, masuk sekolah, ya Tuhan Yesus ngomong. Suara dia, kayak gitu, penghinanya luar biasa. Saya bilang, oh belum, satu kali jalan bicara. Saya bilang, terus sampai selalu motor bisa seminggu. Satu kali waktu saya sembahyang, Tuhan bicara supaya temanku bertobat. Bicara Tuhan. Tuhan bilang apa? Menurut kamu BTS berdosa apa? Tuhan aku ditanggung. Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu mau melibatkan kita. Terus saya bilang, ya pasti berdosa Tuhan. Katakan pada temanmu, dia tidak lebih baik dari pelacur atau BTS. Oh ya Tuhan, katakan masuk raja banget. Teman saya berdiri lagi ya. Saya bilang, Tuhan, katakan. Baik, saya bilang, terima kasih. Saya masuk di sekolah, ya apa? Tuhan Yesus ngomong ya? Dia ngomong teman-teman saya. Itu loh, kalau saya mau apa? Victor Sokrumu suara Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Ini loh, semua kelihatan. Ya, saya dekat. Ya, yuk. Dekat sekolah. Teman-teman lagi duduk-duduk. Saya bilang, ya, Tuhan sudah ngomong. Beneran, bener. Nanti kita ketemu pas jam istirahat. Waduh. Luar biasa. Victor katanya sudah dengar suara Tuhan. Hebat. Nanti istirahat. Iya, beres. Dia bilang gitu. Proses istirahat. Istirahat saya bilang, kita ke tempat kantin. Karena ada tempat duduk yang besar. Kantin. Semua teman duduk ke kantin. Rame-rame.
Karena ini gangster nih satu ini. Rupanya balik saat tukang berantem. Sudah saya bilang, oke, sampai di situ. Ini anak baik sekali sebenarnya. Saya ini langsung bilang, beliin ya. Apa? Saya kan sukanya bihun. Bihun, ya, beliin 2 berarti teh botolnya saya kok dia juga gitu. Oh hebat, gitu. Dia mau sampaikan apa yang Tuhan bicara. Oh bagus itu. Sebelum apa saya bilangnya kayak pendeta kan. Puji Tuhan. Terus sampai di situ teman saya beri sebelah saya. Oh bapak kamu udah duduk. Nah, saya bilang gitu. Terus saya bilang, kita please ngomong. Kan saya sampaikan. Saya bilang, saya sudah berdoa dan Tuhan bicara. Menurut kamu, saya tanya dia, kamu tanya saya udah tanya dia. Menurut kamu, BTS itu berdosa apa enggak? Dia tukang saya, kamu tak tahu ini nakoni enggak? Saya tanya sama kamu, kamu tanya sama saya. Waktu dia bilang begitu, saya bilang, kata Tuhan, kamu tidak lebih bagus dari baju. Kalau kamu terima kata-kata ini, kamu janji sama saya, kamu mau balik tobat. Nangis. Begitu teman saya semuanya. Waktu jadi, saya balik. Yesus mengasihi. Nangis. Dia kecewa dengan bapaknya. Akibat kecewa dia ini, nangis. Bapak, kasih dia nangis. Istirahatnya cuma 30 menit. Bayangkan, waktu singkat ini, jangan dia sama Yesus. Jangan. Langsung bagus dia. Tantang teman-temanmu, siapa yang mau terima Yesus? Bagus dia bilang. Siapa yang mau terima Yesus? Semua siapa yang mau terima Yesus kan? Kalau kau mau terima Yesus, bilang, minta ampun. Ayo, bilang, Yesus masuk dalam hati saya. Semua supaya saya itu belum ngerti banyak. Baru juga bertobat. Supaya tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu sama Ferry, di dompet ada segitiga warna merah. Itu tidak bisa selamatkan kita. Segitiga dalam dompet tidak bisa selamatkan kamu. Melek dia langsung. Habis nangis mau melek terus. Kamu kok tahu? Kenapa kamu baca? Allah Maha Tahu. Dia tahu persis apa yang dia bilang. Bukan hanya di dompet, sampai itu sembunyi jadi. Dia tahu persis. Dia nangis. Saudara apa yang saya pikir dia dulu nyuntik. Karena di sini silat semua. Di silat-silat itu darah diisi dulu. Saya mau bilang sama saudara, enggak tahu ya bukan. Dia punya syarat sama jimat yang ada. Kalau setiap hari harus ada darah. Jadi kalau nggak ada darah, dia kadang-kadang cari tikus, cari kucing, dipotong, terus dihisap darah. Kalau nggak ada terpaksa tubuh badannya. Ketakutan luar biasa kalau dia nggak lakukan itu. Waktu dia terima Yesus, terus saya bilang, Yesus sudah bayar dengan darah. Kamu tidak perlu cari darah. Darahnya telah bayar semua. Mau terima Yesus, mari kita berdoa. Jangan dulu. Saudara kemudian nangis. Sudah nanti malam bawa. Pas ada persekutuan bawa itu juga. Sudah waktu kami doakan singkat cerita itu darah keluar dari tubuh Ferry ini hampir setengah ember kecil. Dan itu di sebuah salon kecantikan pakai karet, bayangkan. Bunyi perjalanan waktu itu bayar ya Saudara saya berdoa terus sampai dia bebas dengan menghancurkan dan Ferry buang hidupnya di Palu. Semalaman nggak tidur, dia keliling dengan sepeda motor di kota Surabaya sambil nyanyi haleluya, haleluya. Sambil jalan sepeda motor dia nangis, dia bilang Tuhan selamatkan orang-orang di Surabaya. Nangis dengan sepeda motor. Jam 1 malam sampai di rumah saya. Dia ketuk rumah saya. Salah pulihkan. Di kota Surabaya masih ada satu dokter, namanya Dokter Teguh. Di tingkat 5 dia tabrakan kepalanya pecah. Dokter bilang nanti, Allah pulihkan dia. Dokter inilah yang merawat ibu saya waktu di rumah sakit. Dia bilang sama ibu saya, tante mamanya Victor, ini saya dulu dilayani. Dan waktu saya pulih kesehatan saya, dosen saya berkata, nggak mungkin kamu bisa jadi dokter, karena kamu kalau berpikir kamu tambah lama tambah gila. Tapi Allah mengubahnya. Saya bilang amin Tuhan, luar biasa. Karena saya rasa dipakai Tuhan. Dulu kantor saya kok, setiap hari mungkin ada 20
sampai 60 orang datang untuk berdoa. Datang dari Thailand, datang dari Filipina, datang dari mana ke tempat kantor saya untuk mendoakan. Dari Kalimantan, dari Sulawesi Timur datang doa, mujizat demi mujizat luar biasa. Lupa saya. Kalau itu semua karena Tuhan. Rumah sakit Surabaya tahu semua. Kalau ada yang parah-parah, telepon saya. Dan apa yang terjadi selalu. Salah satu di rumah sakit William pun, saya ditelepon, Pak kita bisa kesini. Ada orang gila nggak bisa dikontrol Pak. Tolong kesini Pak. Waduh, saya udah kayak Superman. Rainbow masuk rumah sakit. Wah, jalan, orang melihat saya, wah hebat itu. Saya jalan bangga banget. Waduh, itu Pak bisa apa? Pak, mantap. Wah, sampai situ orangnya lagi. Saya yang rumah kecil. Jadi saya datang sama pendoa saya, teman pendoa saya, namanya Anila Antara. Pendeta Anila Antara, sebenarnya dari Happy Family itu teman saya, pendoa saya juga. Saya latih dia juga. Dan saya mau bilang sama saudara, waktu itu saya bilang, kita boleh, saudara, waktu saya kan dalam nama Yesus dia tambah, terus apa itu jadi? Ya pergi ke wastafel, ambil odol, dia kacet juga. Itu orangnya udah kulitnya agak hitam, rambutnya keriting, matanya melotot merah, dikasih odol, tambah gini lalu. Dan apa itu jadi? Saya bilang, tenang, kita kan di dalam nama Yesus. Waktu dia saya di dalam nama Yesus, bukan jatuh. Dia langsung narik tempat tidur yang ada kambingnya itu langsung ditarik, rapat. Dan kami dikejar. Saya tanggung dalam ini sudah jatuh, duper. Wah, kok gak jatuh? Lari lah. Wah, dua kali gitu juga. Yang kedua kali saya tanggung dalam nama Yesus, dia langsung lari. Saya bilang, lari lagi. Terus dilihat suster-suster, pasien yang lain, orang-orang yang nunggu. Wah, lihat itu. Udah, yang ketiga kali teman saya namanya Catur. Badannya besar banget. Catur, kamu diutus Tuhan. Ayo ikut Tuhan. Badannya gede tuh, lebih gede dari semua yang di sini. Besar sekali. Oh kita tuh kamu yang depan, bayang. Ya udah, nanti kamu peluang dia. Terus kita temui. Jalan. Sudah baru sampai Pak Catur saya, suster-suster. Baru nyampe, pas orangnya langsung. Yang lain siapa? Yang lain pertama? Catur. Udah saya tangkap. Kamu bisa apa yang terjadi? Orang ini kejar kami berdua. Jangan sebut nggak jatuh. Jangan ya, lumuan semua. Sudah sampai dikejar di taman-taman. Pernah lihat batu dikejar orang gila? Saya lari dikejar, waktu sekali. Lompat sini sampai pulang pun. Lalu saya sadar, saya salah juga karena saya lupa. Saya akhiri dari kesaksian ini. Kalau ada di antara kamu lupa waktumu untuk pray, untuk apa lagi? Obey, untuk bersikap, untuk apa lagi? Evangelism, untuk read the Bible. Hari ini bilang Tuhan tahu saya. Supaya keluarga kita diperbaiki. Baik kita Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Jangan kami semua. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus. Kalau Anda keberatan, kalau Anda datang dengan istrimu atau suamimu, pegang dulu tangannya. Dan tangan satu pegang bertiga tangan. Kalau kau sendirian langsung tangan kanan taruh di dalam. Kalau yang datang dengan suami atau istri, tinggalkan tempat dudukmu, cari istrimu atau suamimu, duduklah di sebelahnya. Terus katakan Tuhan jangan sih. Saya akhiri dan saya ambil waktu sedikit ini. Ambil waktu untuk sembahyang saya. Bapak, Engkau jangan mengubah setiap kami. Dalam nama Yesus, kami mau istirahat sekarang, tapi kok jangan, suami istri, karena bapak terlalu tidak dalam keadaan Tuhan. Jangan, satu tangan kau pegang istri sambil berkata Tuhan, selamatkan kami, lindungi rumah tangga, Tuhan lindungi suamiku, keluarga. Kalau mereka nggak ada di sini, kau sendiri ada akan pegang dadamu, katakan Tuhan jangan. Dalam nama Yesus, kau lihat air mata di sini. Dan kau lihat Tuhan Yesus. Mereka tidak mau membangun generasi rusak. Mereka tidak mau melihat anak-anak yang hancur. Makanya mereka ada di sini, Bapak. Mereka tidak
mau menjadi ibu yang salah dalam bertindak. Mereka tak mau menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Mereka merindukan berkatmu. Kau marah. Terus membunuh yang maksangka terus jangan responi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terus melihat satu persatu. Teruskan Tuhan, mewakili keluarga. Mereka mewakili keluarga. Aku berdoa untuk keluarga ini, mewakili keluarga yang lain. Aku berdoa untuk keluarga ini. Aku berdoa untuk suami. Aku berdoa untuk istri, mewakili mereka yang hadir di sini, Bapak. Dia tahu kesakitan demi kesakitan. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah Bapa antara satu. Di mana ada hidup satu. Biarkan tangan Tuhan merajut kebenaran dalam hidupmu. Oh, segala manusia terus menerus Engkau menjamah. Saya senang pada istri saya berdoa dan kita akhiri. Dan berdoa minta Tuhan menjamah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk nasihat yang Kau beri buat kami pada pagi hari ini. Tanamkanlah di dalam roh kami supaya itu tidak tercuri oleh apapun. Roh Kudus, bantulah kami untuk memeliharanya supaya itu bisa tumbuh, berakar dalam, tapi juga naik ke atas menghasilkan buah-buah, sehingga Engkau bisa dipermuliakan melalui hidup seorang pria atau suami, seorang wanita atau istri, juga anak-anak kami. Terima kasih untuk kebahagiaan yang menjadi hak setiap kami, yang Kau kembalikan pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan kebenaran yang memerdekakan kami. Di kemudian hari ada generasi-generasi anak-anak kami yang mewarisi sebuah kebahagiaan sejati, karena hari ini, dari kemarin, di tempat ini, ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Engkau. Ada retreat encounter yang indah yang tidak bisa kami lupakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami junjung Kau tinggi. Kami hargai pesan-pesan-Mu. Dan minta darah Yesus, sucikan kami dari kesalahan. Sucikan kami dari hal-hal yang tidak baik selama ini dalam rumah tangga kami. Dan terima kasih juga untuk perlindungan-Mu atas kami mulai hari ini dan sampai seterusnya. Demi nama Yesus Kristus kami percayakan seluruhnya lebih lagi kepada-Mu. Dan meyakini bahwa sesuatu yang indah sudah, sedang, dan pasti terjadi. Berkati suami, berkati istri kami, anak-anak, orang tua kami, di dalam anugerah yang besar, pemberian yang tanpa harus dibayar dalam hidup kami sendiri, tapi telah dibayar oleh Tuhan